Komdiki lagi. Urusan judul belum kelar, sekarang mereka mau ngurusin urusan game. Ayo di sini siapa yang coba mau bilang kalau politik itu nggak punya pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita? Ini urusan game diatur sama pemerintah. Kalau ngaturnya bener, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini ngaturnya ngaco, teman-teman. Jadi sekarang Komdigi itu punya sistem yang namanya Indonesia Game Rating System atau IGRS. Jadi mereka ini yang ngatur rating umur game yang beredar di Indonesia. Tapi masalahnya ngaturnya ini ngaco, teman-teman. Ya gimana ceritanya? Game kayak misalnya Upin Ipin, Farming Simulator, sama FC26 itu dianggap berbahaya bagi anak-anak. Sejak kapan game simulasi bertani sama main bola dianggap berbahaya buat anak-anak ya, Pak? Kalau di dalamnya ada penggusuran lahan pertanian oleh aparat atau ada judi atau mafia bola, bolehlah diatur gitu ya, berbahaya bagi anak-anak. Tapi kan masalahnya kan nggak ada itu. Aman-aman aja game ini. Tapi game-game yang udah jelas nih ya, ada konten-konten dewasa gitu ya, ada saling membunuh kayak misalnya GTA San Andreas, PUBG, itu dianggap tidak berbahaya bagi anak-anak. Dapat rating 3+, bayangkan. Gimana itu ceritanya ngasih ratingnya itu? Ya walaupun sekarang Komdigi udah ngasih klarifikasi ya kalau misalnya itu bukan keputusan final dari mereka. Tapi masalahnya kalau misalnya emang belum final ya jangan dirilis. Biar nggak bikin gaduh gitu ya. Dan memang kalau misalkan nggak bisa menentukan rating umurnya, ajak ngobrol tuh komunitas-komunitas game, developernya itu juga bisa diajak ngobrol biar tahu persis bagaimana game itu dijalankan dan bisa mengatur rating yang pas untuk game-game itu. Gitu. Dan gini teman-teman, kalau misalnya hal-hal ini terus terjadi itu akan dikhawatirkan mengganggu ekosistem bisnis game yang ada di Indonesia. Apalagi kemarin udah dirilis tuh dari Steam tuh kalau misalnya daya beli kita itu salah satu yang paling rendah tuh. Nah kalau misalnya ditambah dengan aturan yang nggak jelas kayak gini, ya developer nggak mau datang lagi untuk hadir di pasar Indonesia. Apalagi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngecek ya sebenarnya bisnis game di Indonesia itu punya cukup peluang yang besar gitu. Apalagi ada sumbangsi juga loh untuk ekonomi kita. Ada sekitar 12 triliun uang itu berputar di bisnis game ini dan menyumbang sekitar 1 triliun untuk pajak di Indonesia. Dan ini harus tetap dijaga. Tapi kalau misalnya aturan yang ngaco kayak gini teman-teman, ya males, siapa yang mau berbisnis game di Indonesia gitu. Makanya teman-teman hari ini gitu ya, yang masih punya pikiran bahwa politik nggak punya pengaruh terhadap hidup kita, udah jangan pegang prinsip yang seperti itu karena kita tahu persis bahwa politik punya pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita.